Pada kesempatan kali ini kami ucapkan rasa terima kasih kepada para YouTuber Wahabi yang sudah bersedia mengoreksi salah satu video kami. Kami pribadi mengakui kesalahan sekaligus memohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan. Namun ada satu hal yang harus diketahui oleh semua para penonton, dan kami berharap agar para penonton menonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham mengapa kami harus klarifikasi sekaligus memohon maaf kepada para YouTuber Wahabi, khususnya kepada para YouTuber yang sudah mengoreksi salah satu video kami. Ada seorang YouTuber Wahabi yang mengupload salah satu video di dalam channel YouTube-nya dengan judul yang sangat mengerikan sekali, dan bahkan dia tidak segan-segan memberikan sebuah catatan yang terdapat di dalam deskripsi videonya. Judul videonya adalah "Terbongkar tanda seru, kelicikan dan kecurangan Sani Uye saat membaca kitab kuning untuk menggiring opini." Ini judul videonya. Nama YouTubernya, pemilik YouTube-nya adalah Endang Jayaputra SPDI, yang kami rasa tidak bisa mengaji. Selain dia membuat judul video yang begitu mengherankan ini, Endang Jayaputra tersebut menulis di dalam deskripsinya yang isinya adalah kemampuan dan kemahiran Sani Uye dalam membaca kitab kuning ternyata digunakannya untuk mengaburkan makna yang sebenarnya dan menggiring opini sesuai keinginannya dengan melompati beberapa baris kalimat dari kitab kuning yang dibacanya. Ini menunjukkan Sani Uye seorang santri yang licik dan tidak malu-malu lagi berbuat curang. Dia tidak amanah. Begitulah pernyataan Ustadz Wahabi Endang Jayaputra SPDI yang tidak bisa ngaji. Setelah kami mengetahui video yang diupload oleh Endang Jayaputra SPDI yang tidak bisa ngaji ini, kami hanya ingin bertanya kepada para penonton, apakah mungkin orang yang tidak bisa ngaji Al-Quran, padahal Al-Quran itu sudah besar-besar dan bahkan lengkap harokatnya, apakah iya orang yang gak bisa ngaji Al-Quran yang sudah ada harokatnya mampu mengoreksi bacaan kitab orang lain yang mana kitab itu tanpa harokat? Apa bisa ya? Dan yang sangat lucu sekali, Endang Jayaputra SPDI yang gak bisa ngaji ini untuk menyalah-nyalahkan kami, ternyata dia mengambil video daripada Sultan Al-Wahabi yang bernama Daswan Setiawan Al-Wahabi Al-Kaburi. Daswan Al-Wahabi ini yang sudah pernah kami ajak diskusi tetapi tidak ada kabar, bahkan dia sendiri mengaku untuk apa diskusi katanya. Ya Allah, dia mengatakan kami memotong kalimat yang penting baginya, yang kemudian video Daswan ini diupload ulang oleh Endang Jayaputra, kemudian dengan judul seperti ini dan isi deskripsi yang sangat memukau ya. Ya Allah. Dang Endang, gini Dang ya, saya katakan kepada Anda dan kepada Daswan sudah ya, saya dulu itu kan sudah mengajak Anda berdiskusi. Lalu kenapa Anda itu kok malah banyak alasan? Sekali-kali ayo beranikan dirilah berdiskusi. Berani nyenggol Sani Uye, para YouTuber Wahabi itu ya pada akhirnya mempermalukan dirinya sendiri kok. Dan itu sudah banyak buktinya, ada yang sampai sakit, pura-pura sakit atau apalah ketika diajak diskusi itu. Ini kok ditambah lagi, ya Allah. Dan perlu diketahui, kitab yang kami baca yang katanya kami loncat adalah kitab Hasyiah I'anatit Thalibin, tepat di juz kedua halaman 145, terbitan Darul Ilm Surabaya Indonesia. Ini Dang ya, ini teks aslinya Dang ya. Anda bisa ngaji nggak ya? Atau Daswan itu tanpa harokat ya? Si Daswan. Dia itu kan mau membahas tentang masalah hukum tahlilan, mengutip kitab I'anatul Talibin. Maka kami katakan bahwa semua para sutat-sutat Wahabi maupun YouTuber Wahabi yang untuk mengharam-haramkan tahlilan
dengan cara mengutip redaksi yang terdapat di dalam kitab I'anatul Talibin ini, mereka semua itu gagal paham. Sebab redaksi yang terdapat di dalam kitab I'anatul Talibin ini sama sekali tidak pernah membahas tentang masalah haramnya tahlilan, tetapi yang diharamkan di dalam redaksi kitab I'anatul Talibin ini adalah hukum orang yang bertakziah, yang mana ketika dia bertakziah itu dia memang niat menunggu-nunggu makanan, sedangkan pihak daripada keluarga si mayit dengan rasa malu dan sangat berat hati sekali, akhirnya pihak keluarga si mayit itu menyuguhkan makanan kepada mereka, kepada para pentakziah yang memang menunggu-nunggu makanan. Oleh sebab itulah di dalam fikih itu sangat jelas sekali, kita memang haram menerima pemberian orang yang mana ketika dia memberi kepada kita, dia dengan unsur malu, haram. Makanya dihukumi haram kalau begini konteksnya di dalam kitab I'anatul Talibin. Sekali lagi, redaksi kitab ini sama sekali tidak pernah membahas tentang haramnya tahlilan, karena tahlilan itu merupakan sebuah aktivitas atau amaliyah ihda'u thawabil qiraah, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk si mayit. Ngerti nggak ya Anda itu Daswan maupun Endang Jayaputra Al-Wahabi yang tidak bisa ngaji ini? Ngerti nggak Anda? Yang dipotong oleh kami katanya si Daswan maupun siapa itu Endang Jayaputra SPDI yang nggak bisa ngaji itu adalah kalimat fahal law arada ra'isul hukami bima lahu minar rifqi birra'iyati wasyafaqati alal ahali biman ihadhil qadiyati bil kulliyati liya'udu ila tamassuki bisunnati sunniyati al-ma'thurati an khairil bariyah ila akhirih. Ini yang kami potong katanya ya. Oleh karena itu kami memohon maaf kepada Bapak Endang Jayaputra SPDI maupun kepada Daswan Setiawan Al-Wahabi Al-Kaburi ini apabila pernyataan kami membuat kalian berdua merasa bingung. Ternyata kalian itu tidak mengerti istilah ila angkol. Di dalam video itu kami sudah katakan ketika kami sudah membaca lafadz bil masyaqqati syadidah ila angkol gitu ya. Ternyata kalian itu tidak ngerti istilah ila angkol. Ya Allah. Ila angkol itu maksudnya adalah sampai dauh beliau begini. Itu ila angkol Pak Endang atau Pak Daswan Setiawan. Masa kalian itu gak ngerti istilah ila angkol? Dan perlu kalian berdua ketahui, mengapa kami itu ketika sudah membaca lafadz bil masyaqqati syadidati lalu kami katakan ila angkol? Sebab lafadz yang selanjutnya ini yaitu fahal law arada ra'isul hukami bima lahu minar rifqi birra'iyati wasyafaqati 'alal ahali biman'i hadhil qadiyati bil kulliyati liya'udu ila tamassuki ila akhirih ini sebenarnya sudah terwakili oleh deskripsi masalah yang sebelumnya. Ini pertanyaannya cuma intinya gini Pak Endang ya ataupun Pak Daswan. Apakah pihak pemerintah ketika melarang qadiyah biman ihadhil qadiyah, apa ini isinya? Biman ihadhil qadiyah ini apa isinya Pak Endang atau Pak Daswan ya? Biman ihadhil qadiyati ini maksudnya adalah dengan cara melarang ataupun mencegah pokok persoalan atau perkara yang tersebut di atas. Itu yang dimaksud biman'i hadhil qadiyati. Apa isi duduk perkaranya? Ternyata duduk perkaranya adalah di sebuah wilayah ataupun negeri atau apalah desa kayak kota. Ternyata di sana ada sebuah tradisi yang apabila ketika ada orang mati, maka datanglah pihak teman maupun tetangga untuk bertakziah.
Namun sayangnya di tradisi itu terjadi sebuah kebiasaan ketika mereka itu sedang bertakziah, malah para pentakziah itu menunggu-nunggu makanan. Sedangkan pihak keluarga mayit sendiri ketika memberi makanan kepada para pentakziah yang memang menunggu-nunggu makanan tadi, pihak daripada keluarga mayit memberi makanan tersebut dengan rasa berat hati dan faktor unsur malu kalau tidak memberi makanan. Ini yang dimaksud dengan biman ihadhil qadiyah, yang mana isinya duduk perkaranya. Hadhil qadiyah itu duduk perkara. Duduk perkaranya adalah ya tadi. Oleh sebab itu, meskipun kami tidak membaca redaksi ini, sudah terwakili oleh deskripsi persoalan di atas yang sudah kami jelaskan. Oh, kok malah mengatakan kami licik piye to lele. Dan saya ingatkan kepada Endang Jayaputra maupun Daswan Setiawan dan para pengagumnya bahwa sekali lagi kitab ini, redaksi ini sama sekali tidak membahas tentang hukum haramnya tahlilan. Sama sekali tidak pernah berbicara tentang hal demikian. Tidak berbicara tentang tahlilan haram, tidak. Namun redaksi ini menghukumi para pentakziah yang nunggu-nunggu makanan, sedangkan dari pihak keluarga si mayit memberi makanan dengan rasa malu dan berat hati. Ini pokok persoalannya, bukan malah membahas tentang hukum haramnya tahlilan. Ngerti ya? Kalau nggak ngerti ya repot. Ayolah, kalau nggak terima, ayo diskusi yuk. Ayolah, yang gentle. Masa orang nggak bisa ngaji Al-Quran kayak Anda sok mengkritik orang yang ngaji kitab tanpa harokat? Wong Al-Quran yang sudah ada harokatnya aja Anda nggak tahu.